Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips tentang mandi taubat. Sebelumnya perlu saya jelaskan, banyak dari kita senantiasa memiliki banyak keinginan, banyak harapan. Tapi entah kenapa harapan-harapan itu kemudian tidak bisa terwujud dengan baik, bisa tidak lancar cara mendapatkannya. Salah satu contoh adalah orang ingin mendapatkan pendamping, ingin mendapatkan pasangan, tetapi entah kenapa dia selalu kesulitan untuk mencapai harapannya ini. Meskipun dia orangnya sudah cantik atau dia orangnya sangat tampan sekali, tapi entah kenapa selalu saja ada rintangan yang menghalangi keinginannya. Ada juga orang yang ingin berdagang, ingin berbisnis, tapi entah kenapa selalu ada masalah dalam kehidupannya. Ada orang yang selalu sakit, tidak kunjung sembuh, padahal dia sangat menginginkan kesembuhan itu. Terkait dengan ini, saya ingin memberikan sebuah tips bagaimana harapan kita mudah terkabul, bagaimana keinginan kita gampang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sakit kemudian diberikan kesembuhan, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya masalah, dengan tips ini dimudahkan untuk menyelesaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan solusi terbaik bagi kita. Ketika kita ingin punya pasangan, ingin mendapatkan pasangan, tapi entah kenapa selalu saja ada penghalang dalam hidup kita, maka dengan tips ini insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang ingin segera punya rumah, dia sudah punya banyak uang, tetapi entah kenapa keinginannya ini tidak terwujud, sulit sekali terwujud, padahal dia sudah punya banyak uang. Atau ada orang yang selalu ada masalah dengan keluarganya, dengan mertuanya, dengan orang tuanya sendiri. Tips ini juga bisa dilakukan. Bisa pula ada dari kita yang sudah berkeluarga ingin memiliki keturunan, tetapi Allah tidak kunjung memberikan keturunan kepada kita. Padahal cek medis kita sehat semuanya, cek medis sang suami sehat, cek medis si istri sehat, tidak ada masalah di kandungannya, tetapi Allah tetap belum berkenan untuk memberikan keturunan. Maka tips ini juga bisa dipakai oleh pasangan suami istri. Jadi mandi ini insya Allah komplit untuk semua hajat apapun yang kita inginkan. Insya Allah tips ini bisa dipakai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya. Tip yang saya maksud adalah mandi yang mungkin bisa dikatakan mandi taubat atau mandi kamkalam. Mandi taubat atau mandi kamkalam. Mandi ini dilaksanakan setelah tengah malam. Jadi mandi ini dilaksanakan setelah tengah malam, lewat dari jam 12, bisa jam 12 lewat seperempat atau jam setengah 1, jam 1, terserah. Pokoknya permulaan mandi ini adalah setelah jam 12 malam dan berakhir saat qiraat subuh. Jadi berakhir saat qiraat subuh. Atau paling full
saat sholawat waktu qiraat subuh. Kalau sudah sampai sholawat, maka mandinya ini batal, harus diulangi lagi. Sebab ini waktu dari mandi tersebut. Jadi setelah jam 12 malam terserah, jam 1, jam 2, jam 3 terserah. Pokoknya diusahakan istiqomah. Waktu terakhir maksimal mandi ini adalah saat sholawat waktu qiraat subuh. Ini yang pertama, waktu mandinya. Kemudian mandi ini dilaksanakan selama 21 malam. Mandi ini dilaksanakan selama 21 malam dan dianjurkan untuk diulang kembali sampai 3 kali. Sampai 3 kali putaran. Jadi 21 malam selesai mandinya, diulang lagi sebanyak 21 malam sampai mencapai 3 kali. Pengulangan ini bisa dilanjutkan atau bisa diputus-putus. Artinya dilanjutkan, selesai 21 malam langsung disambung 21 malam lagi, langsung disambung 21 malam lagi. Atau bisa diputus-putus. Maksudnya diputus-putus, 21 malam selesai, kemudian berjarak 1 minggu atau setengah bulan atau 1 bulan diulang yang 21 malam lagi. Berjarak 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi, kemudian mandi lagi yang 21 malam. Seperti itu tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya, mandi ini diusahakan dan diharuskan bersambung selama 21 malam, tidak boleh putus. Bersambung selama 21 malam, tidak boleh putus. Misalkan putus sampai 10 hari ternyata tidak bangun, maka diulang lagi dari awal, dihitung 1 malam lagi. Berikutnya adalah permulaan mandi ini diusahakan dan semestinya adalah dimulai pas malam kelahiran kita. Misalkan kita lahir pada hari Sabtu atau malam Sabtu, maka mandinya dimulai pada malam Sabtu tengah malam. Misalkan kita lahir pada hari Selasa, maka mandinya dimulai pada malam Selasa sesudah tengah malam. Kemudian dalam melakukan mandi ini, niat kita adalah mandi taubat. Niat kita adalah mandi taubat. Niat menghilangkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita yang telah kita lakukan. Juga kita meniatkan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di pikiran, tubuh, dan hati kita. Juga diniatkan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di pikiran, tubuh, dan hati kita, yang itu semua menghalangi kesehatan kita, yang itu semua menghalangi terwujudnya keinginan kita, yang itu semua menghalangi kita mudah mencapai harapan yang kita inginkan, yang itu semua menghalangi suksesnya usaha kita. Itu semuanya hilang bersama dengan air yang dialirkan ke tubuh kita. Jadi kita niatkan pas mengalirkan air pertama di tubuh kita, niat kita mandi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghilangkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita atau penghalang-penghalang yang ada di pikiran dan tubuh kita. Kita niatkan untuk menghilangkan itu semua. Kita niatkan untuk membuang itu semua. Dan rasakan saat mengalirkan air tersebut ke tubuh kita, kemudian air
mengalir dari tubuh kita, kita niatkan itu adalah kesalahan kita, itu adalah dosa-dosa kita, itu adalah gangguan-gangguan dalam hidup kita. Kita niatkan seperti itu sehingga tubuh kita bersih, pikiran kita bersih, hati kita bersih, bersih dari dosa, bersih dari kesalahan, bersih dari kesombongan, bersih dari kecewa, bersih dari suudzon, bersih dari gangguan-gangguan lainnya. Sehingga ketika itu sudah terjadi, maka harapan kita, kesembuhan kita akan mudah dicapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diniatkan saat mandi tersebut. Dan usahakan mandinya ini minimal 15 menit. Jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan, dinikmati, rasakan. Setiap aliran air di tubuh kita, kita rasakan itu adalah gangguan yang terjadi selama ini. Itu adalah dosa-dosa, kesalahan, penghalang dari terkabulnya niat kita, harapan kita. Jadi nikmati mandinya, rasakan mandinya, dan usahakan mandinya ini istiqomah. Misalkan tiap jam 2 malam, usahakan jam 2 malam, usahakan seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah mandi apa yang harus dilakukan? Setelah mandi, usahakan sholat tahajud, kemudian bisa ditambah dengan sholat mutlak liqada'il hawaid, untuk terkabulnya hajat-hajat kita. Jadi bisa sholat tahajud, kemudian ditambah sholat mutlak atau sholat qada'il hajat agar terkabul hajat kita. Juga bisa ditambah dengan baca Al-Quran atau istighfar dan sholawat Nabi. Jadi ini yang bisa dilakukan. Misalnya terlalu capek, mau langsung tidur, tidak apa-apa, tapi hanya anjuran diusahakan laksanakan sholat tahajud setelah mandi tersebut. Kemudian baca istighfar minimal 10 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian sholawat minimal 10 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sampai 100 sampai 1000. Itu tentu lebih baik, insya Allah. Semoga bermanfaat. Semoga harapan kita setelah melaksanakan tips ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gangguan-gangguan terwujudnya harapan kita dalam hidup juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan mandi taubat berikut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.